Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munadiatul Jannah Amatillah, NIM 2151051, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan mempresentasikan mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran yang saya hormati Bapak Ambar Maulana MPD selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja. Presentasi kali ini berjudul Desain Media dan Teknologi Pembelajaran. Desain secara etimologis, istilah desain berasal dari beberapa serapan yaitu designo, yang berarti gambar yang bermakna secara gramatika. Kemudian Smith dan Lagan, kata desain juga dapat diartikan sebagai perencanaan sistematis yang berlangsung sebelum pengembangan atau pelaksanaan suatu kegiatan. Cahyadi 2019. Sedangkan kata media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti pengantar menurut Gentry. Desain pembelajaran juga tentang proses penetapan tujuan pembelajaran secara strategis dan juga metode untuk mencapai tujuan dan merancang media agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Muhammad 2019. Pada dasarnya, media sangat penting dalam pembelajaran. Menggunakan media ini untuk pesan yang dikirim lebih mudah dipahami, lebih efektif, dan juga efisien. Media pembelajaran memiliki arti pesan pengantar dalam proses pendidikan dan pembelajaran antara pengirim pesan dan juga penerima pesan. Sri 2008. Dalam media pendidikan, penerima dan pengirim adalah guru dan siswa, sedangkan media tersebut dapat berupa alat peraga, gambar misalkan, kemudian papan tulis, dan lain sebagainya. Media juga merupakan alat transfer ilmu untuk memudahkan setiap orang menyampaikan ilmu dengan mudah, dan hakikat media ini merupakan salah satu komponen pembelajaran. Hal tersebut merupakan salah satu faktor keberhasilan pembelajaran. Media dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, kemudian menghibur, atau bisa disebut dengan hype, atau bisa disebut dengan fun learning. Pembelajaran sangat banyak bergantung kepada guru dan memanfaatkannya sebaik-baik. Bahkan pengembangan dengan menyesuaikan perkembangan zaman ini harus dikondisikan dengan zaman sekarang. Media pembelajaran seharusnya memanglah harus menarik, kemudian juga harus kreatif, inovatif, dan menyesuaikan. Karena untuk menunjang pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, maka media yang modern, kreatif, inovatif, dan interaktif, media pembelajaran merupakan suatu yang penting dalam mentransfer ilmu dalam suatu pembelajaran agar pembelajaran lebih hidup dan tidak membosankan, dan juga mudah dipahami oleh peserta didik ya gitu. Nah, teknologi pembelajaran adalah studi atau etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan juga mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. AECT 2008. Penerapan teknologi pembelajaran baru akan membawa perubahan besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah. Kemudian metode pembelajaran serta peranan guru dan siswa agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, dan juga diperlukan suatu profesi yang baru berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, maka akan banyak dan akan makin canggih teknologi yang digunakan. Seperti itu. Meskipun demikian, banyak yang di antara kita ini yang tidak menyadari hal tersebut, karena teknologi ditetapkan atau diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif.
yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam berbagai bidang pendidikan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan media dan teknologi pembelajaran. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dan juga dapat dimanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia di dalamnya. Dengan demikian, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan persoalan. Melalui desain, orang bisa melakukan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Seperti itu. Suatu desain pada dasarnya adalah suatu proses yang bersifat linier yang diawali dengan penerapan kebutuhan, kemudian pengembangan rancangan untuk merespon kebutuhan tersebut. Selanjutnya, rancangan tersebut diuji, coba, dan akhirnya dilakukan evaluasi untuk menentukan hasil tersebut agar menjadi efektivitas. Rancangan desain yang disusun secara umum tujuannya sebagai penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Nah, sedangkan secara khusus media pembelajaran digunakan untuk yang pertama itu memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Kemudian menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Terus menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif seperti itu. Dan yang terakhir ada memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, pembuatan media pembelajaran itu menghasilkan ide, gagasan, dan pemikiran. Menurut Dr. Andes Rahmat, PDH 2010, dalam bukunya beliau juga memaparkan yang pertama ada menganalisis ide, kemudian yang kedua kebutuhan dan karakteristik siswa, yang ketiga ada merumuskan tujuan, yang keempat menentukan kerangka isi materi pelajaran, yang kelima menentukan jenis media, yang keenam menentukan perlakuan dan partisipasi siswa, yang ketujuh sopan dan tentukan bahan alat yang digunakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.